Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Amir Tudarsi. Saya dari jurusan Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sel. Sel, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan? Apa yang dinamakan dengan sel? Ya, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup atau unit fungsional dan juga struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Sesuatu dikatakan hidup apabila tersusun dari minimal satu sel, karena pada sel kita bisa melihat suatu fungsi atau kegiatan sebagai makhluk hidup, misalnya fungsi gerak, respirasi, reproduksi, dan sebagainya. Kemudian kita coba bahas yuk, siapa aja sih orang-orang yang sudah menemukan sel di masa lalu. Yang pertama adalah Robert Hooke. Robert Hooke yang mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop. Robert Hooke mengamati adanya ruang-ruang kosong yang menyusun gabus. Ruang kosong ini kemudian dinamakan dengan sel yang berasal dari kata selula yang artinya kamar. Kemudian yang kedua adalah Robert Brown yang mengemukakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi membran dan berisi cairan sel yang disebut dengan protoplasma. Kemudian ada Schleiden dan Theodor Schwann yang menyatakan teori sel, yaitu setiap organisme tersusun atas satu atau lebih sel dan sel berasal dari sel-sel sebelumnya. Berikutnya kita bahas secara umum tentang struktur sel. Nah, struktur sel secara umum terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu kulitnya sel atau yang disebut dengan membran sel. Kemudian yang kedua yaitu isinya sel atau yang disebut dengan protoplasma. Nah, di dalam protoplasma ada bagian-bagiannya lagi nih, yaitu inti sel atau nukleus, kemudian sitoplasma, dan yang ketiga yaitu sitoskeleton. Nah, sitoplasma terdiri dari cairan sel atau yang disebut dengan sitosol dan organel-organel sel lainnya. Nah, sebelum bahas yang selanjutnya, kita coba review dulu tentang macam-macam sel. Macam-macam sel berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel itu dibagi menjadi dua macam, yaitu eukariotik dan prokariotik. Nah, apa sih bedanya eukariotik dan prokariotik? Bedanya yaitu jika eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Kemudian kalau prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti. Kemudian apa sih Kak contohnya eukariotik dan prokariotik? Nah, yang termasuk prokariotik atau yang belum memiliki membran inti adalah kelompok bakteri atau yang kita sebut dengan Monera. Kemudian yang termasuk kelompok eukariotik atau yang sudah memiliki membran inti adalah makhluk apapun selain bakteri. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, protista, dan lain sebagainya. Jika dilihat berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu ada yang memiliki satu sel dan ada yang memiliki banyak sel. Nah, yang memiliki satu sel disebut dengan uniseluler. Kemudian yang memiliki banyak sel disebut dengan multiseluler. Nah, contoh dari yang memiliki satu sel atau yang disebut dengan uniseluler adalah amoeba, sebagian protista, dan jamur. Kemudian contoh dari
yang memiliki banyak sel atau multiseluler adalah fungi, sebagian protista, dan animalia. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang struktur sel. Struktur sel dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Kemudian, apa saja sih Kak yang disebut dengan membran sel, kemudian sitoplasma, dan inti sel? Nah, sebelumnya bagian-bagian sel itu kita analogikan dengan semangkuk bakso. Nah, jika kalian pesan atau membeli sebuah bakso, maka harus ada apanya? Ya, harus ada pembungkusnya atau harus ada mangkoknya. Nah, membran sel di sini adalah sebagai mangkok, yaitu permukaan terluar setiap sel. Jadi, membran sel adalah permukaan terluar yang melindungi sel. Kemudian, yang kedua, jika kalian membeli bakso, maka harus ada cairannya atau kuahnya. Nah, cairan tersebut disebut dengan sitoplasma. Karena sitoplasma adalah cairan di dalam membran plasma selain inti sel. Nah, terus harus ada apanya lagi? Ya iyalah, harus ada baksonya. Nah, bakso tersebut kita sebut dengan nukleus atau inti sel. Kemudian ada apanya lagi? Ya, pasti ada isinya di dalam baksonya, entah itu telur atau daging dan sebagainya. Nah, isi dari bakso tersebut kita sebut dengan nukleus atau yang disebut dengan anak inti sel. Nah, begitulah teman-teman pembahasan materi dari pengertian sel beserta struktur dan fungsinya. Dari saya, Muhammad Anjar Udalasi, jurusan Hadis Biologi dari Universitas Islam Negeri Sayyidul Rahman Muhammad mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.